Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan informasi indikator makroekonomi selama 2 tahun terakhir, khususnya selama pandemi COVID-19. Baik, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa virus COVID-19 selama 2 tahun terakhir ini telah membuat perekonomian global maupun Indonesia mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 4 kuartal berturut-turut telah memasuki resesi ekonomi. Dimulai pada kuartal kedua 2020 sampai dengan kuartal ke-1 2021. Hampir seluruh indikator makroekonomi mengalami penurunan selama tahun 2020 ya, dan menyebabkan asumsi makroekonomi yang disusun oleh pemerintah meleset dari perkiraan sebelumnya. Jadi indikator makroekonomi adalah statistik yang mencerminkan aktivitas dan kondisi ekonomi dari waktu ke waktu. Statistik ini digunakan untuk menilai, mengukur, dan mengevaluasi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Indikator makro biasa yang digunakan adalah PDB, tingkat pengangguran, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Baik, kita akan lihat bagaimana makroekonomi Indonesia di sini selama tahun 2017 sampai dengan 2021. Jadi seperti kita ketahui bahwa tahun 2020 mulai bulan April yaitu di Indonesia pandemi COVID telah mulai terjadi dan sampai hari ini telah terjadi 3 gelombang ya yang memuncak penambahan kasus barunya. Baik, sekarang dari sisi PDB ya. PDB Indonesia itu di tahun 2020 ya itu mengalami penurunan PDB atas harga berlaku dari 15.000 triliun 15.800 menjadi 15.400. Sedangkan di 2021 mengalami kenaikan ya sebesar atau menjadi 16.900 ya. Demikian juga pertumbuhan ekonomi di 2020 juga mengalami kontraksi ya sebesar minus 2,07, namun di 2021 ya mengalami pertumbuhan positif 3,68%. Dan seterusnya nanti kita akan bahas satu persatu indikator makroekonomi ini. Tapi secara umum dari tabel ini kita bisa lihat bahwa pandemi COVID ya itu terparah terjadi di tahun 2020 dampaknya ya. Hampir semua indikator makroekonomi Indonesia pada tahun 2020 mengalami perlambatan ya. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana indikator makroekonomi dari sisi PDB ya, produk domestik bruto. Nah, di sini kita bisa lihat ya, pertama dari besaran PDRB ya, besaran PDRB sejak tahun 2017 sebesar 5,59 triliun ya, meningkat terus ya. Kemudian pada tahun 2020 turun ya menjadi 15.040,44 triliun. Dan pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi 16.000 tahun 2021 ya 16.097 triliun rupiah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tahun 2021 ya PDB sudah mulai meningkat. Mudah-mudahan ini sinyal bahwa ekonomi Indonesia mulai mengalami pemulihan. Demikian juga sejalan dengan besaran PDRB. PDRB per kapita Indonesia ya pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 59,30
juta rupiah ya pada tahun 2020 turun menjadi 57,30 juta rupiah per kapitanya pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 meningkat menjadi 62,20 juta rupiah. Kemudian dari sisi pertumbuhan ekonomi, ya kita bisa lihat dari tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat terus dari 5,07 meningkat menjadi 5,17, meningkat menjadi 5,02 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 ya pertumbuhan ekonomi Indonesia karena adanya COVID ya dampaknya sangat besar sehingga terjadi kontraksi sebesar minus 2,07%. Namun pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,68%. Ya mudah-mudahan di tahun depan atau diperkirakan oleh banyak pengamat tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami pertumbuhan berkisar 4-5%. Berikutnya dari sisi perdagangan luar negeri ya. Ekspor impor Indonesia. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ekspor ya pada tahun 2017 sampai 2021 ya. Jadi ekspor ini dengan adanya pandemi Covid ya nampaknya malah menunjukkan indikator yang menggembirakan. Kenapa? Karena net export atau neraca perdagangan Indonesia itu pada tahun 2020 dan 2021 mengalami surplus. Pada tahun 2020 mengalami surplus 242 triliun ya. Kemudian pada tahun 2021 meningkat lagi surplus 458 ya. Sedangkan 2018-2019 sebelum ada Covid malah surplus neraca perdagangan kita mengalami defisit ya sebesar minus 159 dan minus 70,4 ya defisit. Ya di sini tentu menarik ya produk-produk apa saja yang membuat neraca perdagangan kita mengalami surplus cukup besar ya terutama ekspor yang meningkat cukup tinggi ya. Menarik untuk dikaji lebih dalam lagi terkait dengan perdagangan luar negeri. Berikutnya adalah investasi atau PMTB dalam di PDB, pembentukan modal tetap bruto ya. Jadi selama tahun 2017 sampai 2019 investasi atau PMTB Indonesia meningkat cukup tinggi dari 4.370 triliun ya menjadi 4.791 dan 2019 meningkat lagi menjadi 5.121 triliun. Namun 2020 mengalami penurunan menjadi 4.897 triliun ya. Akan tetapi di tahun 2021 investasi di Indonesia mengalami peningkatan menjadi 5.227.000 triliun ya. Dari data investasi ini beberapa pengamat mengatakan bahwa investasi di Indonesia nampaknya belum mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena peningkatan investasi yang tinggi ya itu tidak diikuti oleh peningkatan pertumbuhan yang tinggi atau bisa dikatakan ICOR-nya masih tinggi di Indonesia. Berikutnya adalah terkait dengan inflasi ya. Jadi inflasi di Indonesia selama 5 tahun terakhir ya dari tahun 2017 sebesar 3,61, kemudian 3,13
2,7, malah dengan adanya pandemi, inflasi Indonesia sangat rendah ya, sebesar 1,68%. Namun di 2021 meningkat sedikit menjadi 1,87% ya. Apakah di 2022 ini akan meningkat lagi dengan beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan harga beberapa komoditas pangan di tahun 2022 ini ya. Berikutnya adalah ketenaga kerjaan ya. Di sini kita bisa lihat bahwa penduduk yang bekerja ya itu selalu meningkat, penduduk yang bekerja kecuali di tahun 2020 ya menurun dari 128,8 juta menjadi 128,5 juta jiwa ya. Sebaliknya pengangguran ya itu meningkat di tahun 2020 ya dari 7,1 juta jiwa ya menjadi 9,8 juta jiwa ya. Meningkat cukup tinggi ya sekitar 2,7 juta sehingga TPT atau tingkat pengangguran terbukanya meningkat dari 5,23% menjadi 7,07% ya. Akan tetapi di tahun 2021 pengangguran di Indonesia mengalami sedikit penurunan 0,7 juta jiwa dari 9,8 juta menjadi 9,1 ya. Sehingga TPT di tahun 2021 tingkat pengangguran terbuka itu juga mengalami penurunan dari 7,07% menjadi 6,49% ya. Oke, berikutnya adalah terkait dengan kemiskinan ya. Nah, jadi di sini sejalan dengan ketenaga kerjaan, jumlah penduduk miskin itu dari tahun 2017 mengalami penurunan ya dari 26,6 juta jiwa menjadi 25,7 juta jiwa menjadi 24,79 juta jiwa pada tahun 2019. Namun di 2020 meningkat menjadi 27,6 juta jiwa ya, atau meningkat sekitar 3 juta jiwa jumlah penduduk miskin Indonesia di 2020. Akan tetapi di tahun 2021 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 27,6 juta jiwa menjadi 26,5 juta jiwa ya. Kalau kita lihat persentase penduduk miskinnya juga demikian ya, sejalan persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 2017 ke 2019 menjadi 9,20%. Namun di 2020 meningkat menjadi 10,2%. Tapi di 2021 mengalami penurunan lagi menjadi 9,7%. Ya, ini adalah potret kemiskinan Indonesia dari tahun 2017 sampai 2021. Berikutnya adalah mengenai APBN, anggaran pemerintah ya. Nah, ini menarik anggaran pemerintah ini ya. Jadi memang selama ini pendapatan dan belanja atau pengeluaran pemerintah selalu meningkat ya. Namun di masa pandemi ya, peningkatan pengeluaran itu sangat signifikan ya. Di sisi lain pendapatan malah mengalami penurunan di tahun 2020 ya. Jadi kita bisa lihat di sini anggaran di tahun 2020 pendapatan itu sebesar 1.699 triliun, sedangkan pengeluaran 2.739 triliun. Sehingga terjadi defisit anggaran sebesar minus 1.039 triliun ya.
dan ini cukup besar ya, karena pendapatan yang menurun ya. Namun di 2021 kondisi ini masih berlanjut ya. Pendapatan tidak terlalu besar peningkatannya, namun pengeluaran ya atau belanja meningkat cukup besar 2.750 triliun rupiah ya, sehingga defisit yang terjadi, defisit anggaran di 2021 masih cukup besar sebesar 1.006 triliun rupiah. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita bersama terkait dengan anggaran ini, bagaimana pemerintah menerapkan pengelolaan anggaran yang baik ya. Berikutnya adalah mengenai suku bunga dan nilai tukar ya. Jadi dua variabel ini biasanya menunjukkan bagaimana perbankan melakukan kredit ya, pemberian pinjaman kepada dunia usaha ya. Jika suku bunga rendah ya, maka dunia usaha akan melakukan kredit ke perbankan lebih besar lagi ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, suku bunga dari tahun 2017 sampai 2019 meningkat ya dari 4,56% menjadi 5,63% suku bunganya ya. Namun di 2020 suku bunga diturunkan oleh pemerintah atau oleh Bank Sentral menjadi 4,25%. Dan 2021 turun lagi ya suku bunga menjadi 3,52% ya, dengan harapan kredit perbankan mulai dimanfaatkan oleh dunia usaha sehingga pertumbuhan ekonomi bisa meningkat lebih tinggi lagi ya. Hal yang sama juga nilai tukar ya, ini juga Bank Sentral selalu menjaga nilai tukar agar neraca perdagangan kita ya atau ekspor kita bisa memperoleh nilai yang cukup baik. Baik, terakhir adalah memasuki tahun 2022 ya, diharapkan ekonomi Indonesia akan pulih yang ditunjukkan oleh beberapa indikator sektor pariwisata yaitu jumlah wisatawan, kemudian di sektor transportasi ya, jumlah penumpang baik di transportasi udara, laut dan seterusnya ya. Kemudian juga di sektor industri, khususnya sektor industri otomotif ya. Namun perlu diingat ya, ada beberapa isu yang harus ditangani secara hati-hati oleh pemerintah, yaitu pertama meningkatnya penambahan kasus COVID-19, kemudian meningkatnya harga beberapa komoditas bahan pokok ya, terutama sekarang ini yang lagi hot isu adalah harga minyak goreng ya, kemudian harga gula ya, kemarin harga telur ya. Ini harus ditangani dengan baik. Berikutnya meningkatnya defisit anggaran APBN ya sampai 1.000 triliun. Ini juga akan meningkatkan pengeluaran berupa cicilan bunga ya. Kemudian juga ini hal yang tidak kalah pentingnya, isu sosial politik keamanan harus tetap terjaga agar perekonomian berjalan dengan baik. Baik, itu beberapa informasi yang bisa saya berikan ya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.